Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi. Saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Pak Prabowo ya merapat ke Anies Baswedan. Ini menjadi kekuatan besar dan bahkan Pak Jokowi bisa ketar-ketir melihat ini begitu ya. Karena di satu sisi koalisi perubahan butuh sosok seorang nasionalis yang mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan saat ini begitu ya. Ketika Pak Prabowo menjadi wakil di situ, saya rasa perkembangannya sangat luar biasa begitu. Jadi apa yang selama ini dilakukan ya di koalisi perubahan, kalau ini bergandeng dengan Pak Prabowo bisa jadi. Nah, saya pikir di tahun 2024 Pilpres mendatang ini adalah waktunya bagi Prabowo untuk mengobati hati yang terluka, mengobati perasaan kecewa yang mendalam terhadap pendukung yang setia mendukung beliau pada Pilpres 2019. Saya menyarankan sebaiknya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk kemudian memberikan dukungan, mendukung Anies Baswedan menjadi capres pada 2024 mendatang. Saya yakin itu akan mengurangi perasaan kecewa dari pendukungnya, mengobati ya pendukung beliau sehingga beliau insya Allah akan kembali dicintai oleh pendukungnya. Prabowo Subianto sebaiknya merapat ke Anies Baswedan. Ini sangat menarik begitu kan. Ya bisa saja ini menjadi kekuatan besar begitu kan. Rocky juga yakin bahwa Prabowo sedang mulai mempersiapkan langkah taktis menyikapi dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo. Sudah pasti akan dilakukan. Wong bolak-balik dikebulin. Lebih hebat lagi kalau Prabowo tidak mencalonkan jadi presiden, tapi dukung ya dan Gerindra gabung ke P3 partai pendukung Anies Baswedan. Dan ya, ketiga partai ya pendukung Anies Baswedan ini baru mantap, dijamin suara Gerindra akan melesat lagi ya. Dan bahkan dia menyebutkan bahwa gengsilah ayah dan mending lanjut nyapres aja biar nggak penasaran. Ya mungkin dia seolah-olah ya Pak Jokowi sudah memerintahkan Pak Prabowo harus menjaga marwah dari partai begitu kan. Ya bisa saja hanya jadikan sebagai alat di situ untuk pecah suara dari kalangan Anies Baswedan begitu kan, dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Nggak perlu disarankan, nggak perlu dihimbau nanti peristiwa itu akan terjadi menjelang pemilu. Tapi Anda juga percaya sama saya karena itu sesuatu yang pasti hanya menurut saya sendiri. Jadi kekuatan rakyat, kekuatan semuanya, kemenangan atas pemilu ini berada di tangan rakyat ya. Tetapi melihat dari situasi dan perkembangannya ya dalam birokrasi kita harus awasi juga seperti Bawaslu, KPU dan MK dan sebagainya begitu kan ya. Apalagi ini sudah melakukan satu tindakan yang merugikan kepada pihak-pihak tertentu ya. Justru ini yang harus kita awasi begitu ya. Sebanyak 80 jenderal atau perwira tinggi purnawirawan TNI Polri mendatangi Cikes, Jawa Barat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Kedatangan mereka untuk menyatakan dukungan kepada AHY agar menjadi cawapres dari bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dalam sambutannya, Letjen TNI Prabowo menyampaikan kegelisahan hatinya beberapa waktu terakhir ini. Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan. Maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik. Kami ingin maju bersama-sama dengan Anies dan AHY untuk mewujudkan perubahan tersebut, kata Prabowo. Sementara itu, Marsida TNI Muhammad Saugi Alidarus menguatkan pernyataan Letjen TNI Prabowo. Pasangan Anies AHY adalah kombinasi yang cocok antara sipil dan militer, ujar Saugi. Menanggapi hal itu, AHY menyambut baik aspirasi para pati tersebut. Saya memiliki keyakinan dan harapan bahwa bersama-sama saya, di belakang saya ada patriot-patriot, ada senior-senior yang siap mendukung, bukan hanya restu, tapi juga bertempur bersama pada saatnya nanti, ujar AHY. Terima kasih juga atas dukungan kepada Mas Anies dan saya yang tadi disampaikan. Saya setuju, saat ini Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami juga menangkap kegelisahan para senior semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ubah pada saatnya nanti di 2024, ucapnya. AHY berharap silaturahmi ini bisa menguatkan keyakinan dirinya untuk memperjuangkan spirit perubahan dan perbaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para senior, para perwira tinggi yang telah berkenan bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka bersama, tapi hadir dalam spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat, kata AHY. Ia mengapresiasi kepada seluruh pati TNI Polri yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kembali berada di garda terdepan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan.